robot trading. Apa sih robot trading ya? Robot trading jadi ini tren masa kini bahwa trading forex ini sekarang ini yang dipakai menggunakan robot trading. Robot trading sendiri yaitu dalam trading forex adalah alat bantu atau software. Jadi dia bentuknya software ya. Jadi dia dimasukkan dalam program file. Jadi software ini untuk trading forex secara otomatis. Jadi dia dimasukkan dalam program MetaTrader kita yang menggunakan MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Jadi ada beberapa broker yang memang support menggunakan robot trading ini. Robot trading forex bekerja sendiri untuk mencari peluang open trade otomatis ya, baik untuk open sell ataupun open buy di market forex atau forex market. Jadi yang saya tahu bahwa robot forex ini yaitu bentuknya program file atau software di mana diprogram ya, jadi diprogram sesuai dengan keinginan pemiliknya untuk open position baik buy maupun sell, termasuk untuk keluarnya ya, biasanya sudah di setting juga, jadi dia kapan dia masuk, kapan dia keluar. Kelebihan menggunakan robot yaitu robot software ini tidak dipengaruhi oleh emosi karena dia tidak trading secara manual, jadi tidak melibatkan faktor manusia dalam pengambilan keputusan, jadi tidak dipengaruhi secara faktor emosi. Jadi biasanya kadang kan kalau kita trading manual kan kita kadang lihat kondisi tertentu sehingga kita berubah plan atau rencana yang tadinya kita sudah rencanakan, jadi berubah karena melihat kondisi marketnya yang dinamis ini. Jadi seringkali misalkan belum waktunya sesuai dengan keinginan kita untuk entry posisi beli, ya kan, terus tiba-tiba kita karena tendensi market melakukan posisi beli. Terus sebaliknya kalau misalkan lihat kondisi menurut kita, oh ini market sudah turun, pengen sell, jadi ya sell, jadi dipengaruhi oleh emosi. Setelah itu, setelah entry posisi beli ataupun posisi jual, berikutnya adalah saat keluar dan ragu-ragu. Ya kan? Tapi kalau misalkan menggunakan robot ini tidak dipengaruhi oleh emosi, yaitu tadi yang dimaksud adalah dia beli dan dia jual sudah diprogram menurut si pemrogramnya. Oke, yang kedua yaitu multitasking, sesuai settingan membuatnya. Jadi keinginan si pembuat ini dalam men-setting ini program saat misalkan dia menggunakan indikator tertentu misalkan, atau menggunakan sistem yang dia mau terapkan, misalkan main range ya, main range misalkan kalau dia market sudah naik sekian, dia mau counter, misalkan dia mau pasang posisi yang berlawanan, ya kan, mau misalkan contohnya harga udah naik sekian poin dia mau turun, atau sebaliknya kalau harga udah turun sekian poin dia mau jual, mau beli, ya kan. Nah biasanya disetting jadi sama si pemrogram atau yang membuat robot ini, dia udah dibikin sedemikian rupa dia out position, nah, mau setting target poinnya yang dia inginkan. Yang ketiga, robot bekerja selama 24 jam dalam 5 hari dalam 1 minggu ya, atau non-stop selama terhubung dengan DPS. Jadi kalau misalkan menggunakan robot ini, setelah program filenya dimasukkan dalam MetaTrader yang kita miliki ya, biasanya kalau kita tidak mempunyai fasilitas untuk menjalankan 24 jam, biasanya kita sewa server ya, DPS, supaya robot tetap bisa berjalan terus. Karena program file ini, robot ini sebenarnya kalau misalkan media yang kita gunakan mati, biasanya dia juga
robot mati, ya biasanya berhubungan dengan jaringan internet sama listrik. Jadi kalau misalkan di rumah tiba-tiba listrik mati, nah itu yang nggak diinginkan para trader biasanya. Kalau mungkin koneksi internet yang kurang baik, biasanya kita sewa VPS. Oke, yang keempat, performa trading dapat diuji atau backtest dan forward testing. Jadi kalau misalkan teman-teman kita wari robot, biasanya kita harus ngerti robot ini bekerja di market sebelumnya seperti apa. Kita bisa uji dulu. Jadi misalkan dalam 1 bulan terakhir atau mungkin 1 tahun terakhir, kita bisa lihat sehingga itu analisa untuk pengambilan keputusan bahwa robot ini kita bisa gunakan atau enggak, maksudnya sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak. Jadi kadang ada perform robot yang tidak sesuai dengan karakter yang kita miliki ya. Misalkan kayak saya ini kan pengen resikonya yang nggak terlalu besar misalkan. Tapi perform robot yang ditawarkan ini dia mempunyai drawdown yang cukup besar yang membuat kita tidak nyaman misalkan. Jadi kadang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, karakter yang kita miliki. Jadi memang kita harus mengerti persis bahwa misalkan ada yang menawarkan robot sama kita harus tahu bahwa robot ini bekerja seperti apa, gitu ya teman-teman. Jadi tes dulu aja, itu bisa menggunakan backtest atau testing. Itu di program MetaTrader 4 ataupun 5 bisa. Jadi sementara kita coba dulu, ya kan, atau mungkin dengan menggunakan account demo kita coba dulu. Yang kelima, dapat dikombinasikan dengan indikator. Ini yang tadi kita maksud dengan multitasking sesuai dengan settingan pembuatnya. Jadi misalkan kita mau menciptakan sendiri atau mungkin orang lain sudah punya, yaitu tadi kita harus tahu bahwa setiap pengambilan entry market baik buy maupun sell berdasarkan apa. Ada banyak indikator yang bisa dikombinasikan supaya kita tahu bahwa pengambilan keputusan saat kita entry market menggunakan indikator yang seperti apa, sesuai nggak sih dengan apa yang ya karakter kita. Jadi kita belajar indikator, cara membaca itu apakah itu sama dengan yang kita inginkan atau tidak. Jadi ini ada beberapa kelebihan menggunakan robot 5 yang kita contohkan ya, contoh modal ini. Adapun setelah kita mengerti bahwa beberapa kelebihan menggunakan robot trading, tentunya juga ada kelemahan-kelemahan dalam menggunakan robot trading itu sendiri ya. Oke, dalam kelemahan menggunakan robot trading itu adalah berarti pertama kita menggunakan VPS ya, kita sewa ya. Sewa VPS ini tentunya kita harus mengeluarkan biaya tambahan yang rutin. Jangan kita itu VPS kan biasanya kita sewa dalam 1 bulan atau 1 tahun. Jadi teman-teman biasanya yang takut itu tadi yang jangan listrik mati ya kan, atau mungkin koneksi internet yang nggak stabil, sebenarnya dia harus menggunakan VPS. Yang kedua adalah robot trading itu tidak atau kurang mampu menyesuaikan pada kondisi market tertentu. Jadi karena ini program yang udah disetting ya kan, karena ini program yang udah disetting ini kan udah diatur, jadi kapan dia masuk, kapan kita keluar semua. Jadi tidak dinamis ya, kalau kita menyebutnya bahwa itu tidak dinamis. Jadi dia lebih kaku ya, lebih kaku. Jadi sesuai dengan settingan si pembuatnya. Jadi dalam kondisi market tertentu
kemungkinan dia kurang mampu untuk menyesuaikan. Yang ketiga, menuntut kemampuan khusus untuk mengaturnya. Jadi untuk mengatur atau membuat robot trading ini biasanya dibutuhkan observasi ya, kemampuan. Misalkan tadi salah satunya sebutkan kombinasi menggunakan indikator. Si pembuat harus memahami benar bahwa indikator yang digunakan ini gimana cara menggunakannya. Cara menggunakan indikator ini harus dibekali oleh kemampuan khusus tentunya. Dan setelah misalkan program yang dia bikin ini, tentunya kan tidak bisa langsung ditawarkan pada pengguna atau user ya. Jadi dia harus observasi dulu apakah ini sudah yang paling bagus dalam kondisi-kondisi market tertentu ya. Tentunya baik target profitnya dia sendiri, bahkan resiko yang akan dialami ke depannya. Program ini cukup bagus atau sudah yang paling bagus dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, yang keempat, balik lagi bahwa tidak ada robot yang dinamis. Jadi, robot ini misalkan yang tadi kita bilang ada namanya kombinasi dengan indikator, biasanya dia ada yang robot menggunakan pola set base, misalkan ada robot yang menggunakan pola trend. Dan dalam kondisi tertentu, kalau misalkan robot yang menggunakan pola set base dalam kondisi market set base tentunya akan baik. Tapi sebaliknya, kalau marketnya lagi trend up maupun trend down, kemungkinan dia kurang mampu untuk menyesuaikan. Begitu juga sebaliknya, apabila robot yang kita gunakan atau yang disetting ini menggunakan pola trend, ya, setelah breakout, support atau resistance dia follow trend. Biasanya kalau dalam kondisi market set base biasanya ya dia kurang mampu menyesuaikan juga. Terus baliknya ya. Berikutnya yang kelima adalah tidak semua robot support di platform MT4 atau MT5. Ini bagi yang menggunakan platform MetaTrader ya. Jadi yang saya tahu bahwa robot yang bisa dipakai di MetaTrader 4 belum tentu bisa digunakan di MetaTrader 5. Itu juga sebaliknya, robot yang bisa digunakan di MetaTrader 5 itu belum tentu bisa digunakan di MetaTrader 4. Itu kelemahan, beberapa kelemahan menggunakan robot trading yang teman-teman juga mesti mengerti ya. Next. Berikutnya adalah cara untuk memastikan robot tersebut aman. Nah, apakah jika teman-teman mendapatkan penawaran robot atau lagi sedang mencari robot, tentukan bahwa robot yang kita cari atau yang kita dapat ini nantinya adalah robot yang sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Tentunya kan hampir semua orang, para trader ini kan menginginkan menggunakan robot, bahkan rela mengeluarkan sebagian uangnya ya supaya kita bisa mendapatkan profit tentunya. Ya kan, artinya kan harus cukup hati-hati dalam menentukan apakah robot ini baik atau tidak. Oke, yang pertama adalah kita mesti lihat bahwa robot ini memiliki drawdown berapa banyak ya. Apa itu drawdown? Itu kalau misalkan teman-teman yang pengen lihat perform robot biasanya dikasih, bisa lihat di MG5 ya. Itu sebuah platform di mana itu semua orang yang memiliki robot atau komputer itu biasanya dipamerkan ya, di satu software. MG5 itu bisa dilihat di situ ya, sebelum nantinya misalkan kita memfollow salah satu robot. Nah,
Kalau misalnya robot itu ada di MTL5, itu bisa dilihat bahwa dia memiliki perform yang seperti apa. Salah satunya adalah dropdown-nya. Kan tadi saya sampaikan bahwa settingan robot ini masing-masing. Jadi misalkan kita punya karakter yang tadi saya sebutkan bahwa kita tidak mau beresiko terlalu besar, misalkan ternyata ini robot dropdown-nya cukup besar yang mungkin membuat kita jadi nggak nyaman, ya hati-hati. Jadi forma robot bisa dilihat di MTL5, salah satunya dropdown. Berikutnya adalah apakah si pengguna robot ini menggunakan akun real terverifikasi, ya. Jadi tidak cuma hanya menjual aja, ya. Jadi orang lain menggunakan sedangkan dia sendiri tidak menggunakan robotnya. Robot ini bagus atau enggak? Ya, ada beberapa teman yang cuma menawarkan softwarenya aja, jadi, sedangkan dia sendiri tidak menggunakan. Kadang-kadang susah ya untuk percaya ya, robot ini bagus atau tidak. Yang ketiga, bahwa robot tersebut kita bisa coba dulu, ya, dicoba di, misalkan kita sewa, kalau kita misalkan takut, kita bisa coba dulu di akun demo dalam waktu tertentu, ya, dan dalam kondisi market tertentu bahwa ini robot cukup bisa nggak mampu mengatasi kondisi market tertentu yang kita inginkan, ya. Misalkan dalam kondisi sekarang, kayak contoh sekarang ini, beberapa waktu terakhir ini bahwa market tidak bergerak cukup lebar, ya, terlalu lebar. Apakah dia berjalan di kondisi market seperti ini atau hanya market yang swinger, ya, artinya yang market yang cukup luas atau cukup lebar range-nya, atau mungkin ego-nya cukup tinggi. Ya, misalnya teman-teman bisa coba dulu aja robot trading itu benar nggak sih, karena tujuannya bahwa kita menggunakan robot ini kan tentunya bukan untuk sementara, ya, artinya bukan cuma dalam waktu 1 bulan atau mungkin dalam 2 bulan. Kalau memang dia bisa menghasilkan cukup baik, tentunya kan kita ingin menggunakannya dalam waktu yang cukup panjang atau cukup lama, ya. Tidak ada salahnya kalau misalkan teman-teman yang mendapatkan tawaran atau lagi mencari robot ini, ya, kita uji coba dulu dalam demo. Yang keempat, tidak menawarkan atau dijanjikan fixed profit, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa kita dari tadi membahas bahwa robot itu nggak ada yang dinamis, ya, dalam kondisi tertentu. Ya, bukan berarti kita menggunakan robot itu kita terbebas dengan resiko, ya. Resiko akan selalu ada. Resiko akan selalu ada. Ada teman-teman yang ditawarkan robot yang dijanjikan profit, ya, ada baiknya cukup hati-hati. Yang kelima adalah lihat historis transaksi dan pola kerja robot tersebut di MTL5. Itu yang tadi kita lihat historisnya. Kalau di MTL5 kita bisa lihat semua, ya. Jadi mulai dari kapan dia buka akunnya, terus historis transaksinya. Itu kita juga dari historis transaksi juga bisa melihat pola robot itu bekerja seperti apa, ya. Jadi dia ada stop loss-nya berapa banyak, ya kan, terus take profit-nya seperti apa. Jadi dalam trading ini kalau saya sendiri berpedoman pada 3 hal, ya, yaitu money management, history reward, sama manajemen resiko. Nah, ini biasanya cocokin dulu nih money manajernya dia, ya kan, karena dia drawdown-nya, ya kan, terus history reward-nya bagaimana, ya kan, terus batasan resikonya dia seperti apa, supaya sama nggak sih dengan money manajemennya kita, worth it nggak sih history reward-nya, gitu. Terus yang ketiga, manajemen resikonya bagaimana, gitu. Nah, ini kita bisa lihat untuk memastikan bahwa robot
yang nantinya kita gunakan tersebut aman atau tidak. Oke. Jadi kita ulas lagi ya, kita balik bahwa dalam menggunakan robot, yaitu tadi yang kita harus sampaikan bahwa yang pasti kita harus punya apa namanya ya, kita maunya yang seperti apa sih robot gitu ya. Karena sekarang ini di media sosial juga banyak ditawarkan namanya robot trading ya, robot trading A, B, C ya kan, ada yang dari Bali yang iklannya tinggal duduk tidur jalan-jalan dapat profit ya. Jadi banyak iklan-iklan yang cukup menggiurkan, tapi pada kenyataannya di belakangnya ujung-ujungnya banyaknya kecewa karena menggunakan robot yang gara-garanya dia tidak tahu gitu loh robot apa yang dia gunakan, bagaimana robotnya bekerja. Nah, dia tahu mengeluarkan uang, dia membeli robot, dia gunakan di server MetaTrader-nya kita ya, dan ternyata hasilnya bukan untung tapi malah rugi karena kita nggak ngerti dan akhirnya kita kecewa. Nah, untuk menghindari hal seperti itu ya, iklan-iklan yang menggiurkan di media sosial, mungkin ada orang yang kita untuk memberikan penawaran trading menggunakan robot trading ya. Ini yang perlu teman-teman ketahui supaya apa ya, supaya bisnis forex ini, penilaian orang terhadap bisnis forex ini juga nggak tambah suram ya, artinya nggak tambah jelek. Kalau kita harus berani mengakui bahwa bisnis forex ini bisnis yang seperti dikatakan di awal bahwa 30% orang melakukan trading forex, nah, jadi yang cukup besar. Cuman karena banyaknya orang memanfaatkan forex ini dengan kepentingan mereka sendiri ya, kita menyebutkan dengan kepentingan mereka sendiri atau keuntungan pribadi mereka, sehingga menyebabkan banyak sekali orang yang dirugikan yang berkedok trading forex ini ya. Akhirnya membuat banyak sekali saya temukan bahwa orang-orang melihat bahwa forex ini bisnis yang sangat mengerikan. Banyak orang yang hilang duitnya di bisnis forex, tapi ternyata setelah banyak kita ketahui bahwa nggak selalu orang hilang duit itu karena dia kalah, tapi yang karena dia dibohongi, karena ketidaktahuan mereka terhadap forex dan apa yang berhubungan dengan forex, salah satunya robot ini tadi. Itu lihat iklan, ya kan, merasa bahwa pengen trading forex, pengen menghasilkan jumlah besar, tapi dia tidak mempunyai waktu misalkan, ya, atau merasa tidak mempunyai kemampuan dalam menganalisa market. Jalan pintasnya adalah dia menggunakan robot yang diiklankan ini tadi ya, diiklankan dengan cukup menarik sekali. Tentunya begitu dia tergiur, akhirnya bukannya mendapatkan profit malah rugi yang dia dapatkan. Karena dengan menggunakan robot trading sendiri sebetulnya tidak menghilangkan resiko. Nah, dalam trading menggunakan robot trading ini pun juga mengandung resiko. Gitu ya teman-teman. Jadi sekilas mengenai trading forex supaya kalian tidak, teman-teman semua tidak merasa dirugikan dalam trading menggunakan robot, karena banyaknya penipuan robot forex ya. Jadi saya mendapatkan ulasan tadi bahwa ada beberapa ciri-ciri penipuan robot forex. Yang pertama adalah biasanya dia menjanjikan hal yang fantastis, jadi keuntungan yang sangat menggiurkan, bahwa ya ada resiko ya kan, terus tahunya cuma untung. Biasanya itu salah satu ciri-cirinya ya. Terus biasanya selalu ya itu tadi, udah
untungnya fantastis dan selalu profit, nggak pernah kalah nih biasanya ciri-cirinya. Terus dia biasanya menunjukkan hasil kerja palsu, khususnya biasanya yang iklan yang di medsos sudah biasanya hasil editing ya kan, atau mungkin apa ya, menunjukkan hasil kerja yang palsu. Ya teman-teman yang agak lama, misalkan kita lihat historis transaksi orang lain, kita langsung melihat, oh ini polanya seperti ini nih, tradingnya nih. Pengambilan keputusannya menggunakan ini, cara dia membelinya seperti ini, cara jualnya seperti ini, take profitnya seperti ini, ya kan, stop lossnya seperti ini, biasanya dia langsung tahu. Makanya kalau ada iklan yang hasil edit, biasanya langsung tahu. Ya, itu lagi. Yang berikutnya adalah biasanya dia menggunakan broker-broker yang tidak kredibel. Ya, banyak yang mereka menawarkan dengan broker yang tidak ada kredibilitasnya, sehingga ya cuma mau nipu aja sebetulnya. Karena kebanyakan setelah nasabah taruh duit dalam jumlah banyak dengan menjanjikan fixed profit, ya kan, dengan iming-iming yang cukup besar ya, biasanya ya tinggal tunggu waktu aja, biasanya tinggal kabur. Jadi beberapa hal yang bisa teman-teman ketahui tentang robot trading. Yang berikutnya adalah copy trade. Copy trade, apa sih copy trade itu ya? Teman-teman, bahwa copy trade itu adalah suatu layanan atau fasilitas yang memungkinkan transaksi Anda untuk tereksekusi secara otomatis, mengikuti transaksi trader handal yang sebelumnya Anda ikuti. Sehingga dalam hal ini terdapat setidaknya dua pihak yang terlibat ya, master atau penyedia jasa, dan follower atau pengikut copy trade. Oke. Jadi teman-teman yang mesti harus ngerti bahwa copy trade dan robot ini sebetulnya sistematis kerjanya hampir sama. Jadi dia otomatis. Jadi kalau di sini disebut namanya follower ya. Sebagai follower ini kita bisa mengcopy trading master. Kita sebut trading master karena mereka kita anggap lebih berpengalaman dari kita. Dan biasanya kita memfollow mereka kalau mereka memberikan performa yang cukup bagus ya. Makanya kita sebut master. Sistematis kerjanya hampir sama, dia otomatis, jadi kita juga tidak perlu menganalisa market ya kan. Kita tinggal follow mereka, kita buka akun di broker ya kan, kita follow akunnya mereka, salah satu master yang kita inginkan, itu kita ikutin segala transaksinya mereka, baik posisi beli maupun posisi jual, sampai dengan posisi dia keluar market ya, likuidasi posisi baik untung ataupun rugi, itu disebut namanya copy trade. Master adalah penyedia, ini yang kita sebut ya. Malah penyedia jasa atau signal, inilah menyediakan signal trading untuk dieksekusi oleh follower atau pengikutnya. Sedangkan follower adalah jika Anda sudah terdaftar dan memilih copy trade yang ingin Anda copy semua transaksinya, maka secara otomatis Anda akan membuka dan menutup posisi sesuai dengan apa yang master copy trade lakukan, ya kan, baik open position, level SL dan TP ataupun close position. Oke. Biasanya dalam satu master ini dia bisa memiliki lebih dari satu follower ya, atau banyak. Adapun ada keuntungan copy trade dan ada pun kekurangan dari copy trade sendiri. Keuntungan copy trade adalah satu, akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dapat meniru gaya trading seorang pro trader dunia.
Jadi kalau misalkan kita pilih seorang master yang cukup baik ya. Yang kedua adalah menghemat waktu riset dan pembekalan pengetahuan untuk memaksimalkan trading. Jadi kita tidak perlu belajar tentang analisa fundamental, teknikal, ya, cara melakukan transaksi jual beli, bagaimana TPSL, kita cuma follow mereka, maka kita dapat trading dengan keahlian seorang master. Yang ketiga, dapat menyesuaikan transaksi trading dengan modal yang ia miliki dan ia kehendaki. Jadi di copy trade ini misalkan kita punya uang atau yang kita ingin transaksikan ini bisa sama dengan master, dari perbandingan marginnya, atau bisa lebih kecil, besar, otomatis apa itu namanya, menyesuaikan. Jadi waktu dia entry jual belinya, jumlah lotnya jumlahnya berapa, dia akan menyesuaikan ya. Tapi posisinya tetap sama, posisi jual dan belinya tetap sama, terus take profit sama SL nya dengan posisi yang sama, cuman yang membedakan adalah jumlah lot ya. Jadi dananya bisa menyesuaikannya, modal yang kita miliki dengan master. Yang keempat, masih tetap memiliki kontrol penuh pada akun yang dia miliki di suatu broker. Ya, ini sebetulnya hampir sama dengan robot, yang kita harus mesti ngerti bahwa setiap kita memfollow sebuah robot ataupun copy trade, bahwa kita harus memastikan bahwa kita bisa stop kapan kita mau. Jadi apabila robot atau master copy trade ini memberikan performa yang sudah kurang bagus, ya artinya sudah performnya sudah menurun, di kondisi market tertentu dia sudah tidak bagus, yang teman-teman mesti ngerti kapan kita harus stop. Jangan membiarkan bahwa duit kita terus sampai habis ya, karena kita akan menanggung kerugian yang cukup besar. Jadi setiap kita memiliki batasan resikonya sendiri. Jadi ada yang menentukan batasan risikonya berapa persen dari modal. Misalkan kalau misalkan performnya udah nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya kita bisa keluar. Itu yang paling penting ya. Jadi harus tahu jadi kapan kita harus stop saat master atau tadi robot tidak memberikan perform yang sesuai atau yang kita inginkan. Nah, berikutnya adalah kekurangan dari copy trade. Kekurangan dari copy trade itu yang pertama, kita tidak bisa memakai strategi diri sendiri ya, karena kita sudah connectingin akun kita dengan akun master. Jadi kita apapun yang mereka lakukan menurut analisanya mereka, baik secara fundamental ataupun teknikal, cara pola dia melakukan transaksi, batasan SLTP dan segala macam, itu ya secara otomatis kita ikut pola master yang kita ikutin. Kita tidak bisa menerapkan pola atau strategi kita sendiri. Yang kedua, salah memilih copy trade bisa mengakibatkan kerugian. Hampir sama seperti robot. Jadi biasanya copy trade ini para master juga saya bilang memamerkan ya, untuk 5. Jadi bisa dilihat seorang master. Jadi, sama syaratnya tadi yang di robot trading. Jadi bagaimana historisnya, polanya mereka melakukan transaksi, sesuai nggak dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan karakter kita. Jadi adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan copy trade.
adalah mempelajari terlebih dahulu account trader yang akan kalian pilih untuk copy trade dengan cermat, brokernya, historis transaksinya, DMG5. Kedua adalah perhatikan performa account trader yang Anda pilih. Kita harus berani memutuskan jika performa yang disalin sudah menunjukkan hasil yang jelek, atau kita harus memutuskan untuk berhenti. Harus bijak dalam menggunakan modal copy trade. Jangan tergiur tawaran fixed profit dalam trading forex. Jadi sebetulnya hampir sama. Jadi adapun yang kita kasih judul robot dan EO ini berbeda dengan yang membedakan adalah saat pengambilan keputusan. Kalau robot itu memang kita udah setting ya, sesuai settingan. Cuma kalau copy trade itu berdasarkan master yang kita follow, ya kan? Beberapa hal yang kita sampaikan bahwa supaya teman-teman trader mengerti bahwa saya menyampaikan ini adalah ketertarikan saya pada suatu fenomena banyaknya penipuan atau ya penipuan saya sebut yang menyebabkan orang-orang dirugikan dalam trading forex, yang menyebabkan bahwa bisnis forex ini jelek ya. Kalau teman-teman setuju ya bahwa bisnis forex ini kan menurut penilaian mereka beberapa orang yang di luar sana kan kurang bagus karena banyaknya penipuan. Itu sebabnya harus bijak dalam melakukan trading forex. Trading forex maupun menggunakan robot trading ataupun EE, selalu yang kita tekankan bahwa dia juga memiliki resiko yang sama. Bukan berarti bahwa mereka yang mereka tawarkan itu tidak memiliki resiko. Justru kalau mereka menawarkan tidak ada resiko, yang kita harusnya khawatirkan ya, karena itu kejahatan money game biasanya yang dilakukan. Jadi yang di daerah tempat saya berada ini ada juga yang seperti itu, jadi mengatasnamakan bisnis forex untuk mengumpulkan dana nasabah dengan memberikan fixed profit, tapi ujung-ujungnya juga bermasalah ya. Atau orang yang memanfaatkan peluang karena banyaknya ketertarikan orang melakukan trading forex, dia cuma menciptakan robot trading atau dia memberikan apa namanya itu contoh copy trade master yang abal-abal ya kita sebut ya, yang karena biasanya mereka menggunakan broker-broker yang tidak ada kredibel, yang ujung-ujungnya justru merugikan nasabah gitu ya, orang yang trading forex. Seperti contoh halnya beberapa waktu lalu saya cerita sedikit ya, jadi saya dihubungin sama teman bahwa ditawarkan bisnis forex. Kita ngobrol panjang lebar ke bisnis forex, dia bikin seperti sistem multi level ya kan, dia menjanjikan sharing profitnya sekian bla 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 bla, sampai pada ujungnya saya coba udah kirim deh saya investor password supaya saya bisa lihat di storiesnya dia dulu. Begitu kita lihat kok banyak hal yang janggal dari historis transaksi yang mereka lakukan. Saya lihat ini saya jadi semakin ragu gitu loh, dari yang dia tawarkan saya udah ragu, begitu lihat historisnya semakin ragu, dan saya berpikir ini ujung-ujungnya sama-sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang nantinya juga akan merugikan nasabah, bahwa duitnya nasabah akan hilang ya kan? Ya ini yang saya khawatirkan, sehingga saya berharap bahwa kita sepakat ya, nah kita memberikan edukasi yang cukup baik ke masyarakat bahwa trading forex yang benar itu yang seperti apa.
Kalau menurut saya edukasi trading forex ini kan relatif ya, artinya setiap orang memiliki batasan resikonya masing-masing gitu ya, artinya kepuasan terhadap profitnya juga masing-masing gitu ya, artinya batasan resikonya juga masing-masing. Seringkali saya ditanya, Pak, trader yang paling bagus siapa atau di mana ada gitu. Biasanya saya cuma bilang bahwa trader yang paling bagus ya orang yang punya uang yang melakukan trading sendiri. Karena apa ya, itu tadi bahwa orang dengan kenyamanannya dia sendiri untuk melakukan transaksi itu ya, dia mau setting resikonya dia ya kan, dengan yang dia inginkan sendiri gitu. Terus dia juga mau setting take profitnya dia dengan apa yang dia inginkan sendiri, itu kan relatif ya saya bilang. Jadi saya lebih suka memberikan edukasi bahwa tentang forex yang benar, bahwa bagaimana cara memanage uang. Setiap orang memiliki modal yang berbeda gitu ya. Ada yang modalnya kecil, ada yang menengah, ada yang besar, atau ada yang sangat besar sekali. Tentunya memiliki pola transaksi yang berbeda. Ya, bagaimana perusahaannya menentukan risk to reward-nya ya kan. Bagaimana dia memanage resikonya dia sendiri. Ada beberapa manajemen resiko yang sebetulnya bisa diterapkan dan tidak semua orang sesuai gitu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa dalam memilih robot ataupun memilih master trade ini kan kita harus sesuai dengan benar nggak sih, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kurang lebih yang saya sampaikan. Kasih waktu untuk pertanyaan ya. Barangkali ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan bisa melalui chat ya. Sudah ada pertanyaan ya dari Wisnu. Pak, kalau robot jadinya bisa buat cari dolar sendiri atau cuman buat bantu cari dolar? Terus ada nggak yang bisa konsisten profitnya sehingga juga nggak apa-apa, sedikit juga nggak apa-apa? Saya udah capek trading, Pak, mohon pencerahan. Robot yang konsisten. Jadi kita udah bahas ya bahwa robot ini nggak ada robot yang dinamis, ya kan? Dan saya juga belum menemukan robot yang bisa misalkan market lagi trend up, dia follow trend up gitu ya. Jadi misalkan nanti robot harga lagi turun, terus dia ikut follow trend turun gitu ya. Atau market lagi set base, dia ikut set base. Jadi saya belum bisa menemukan itu. Cuman kalau memang mau yang fleksibel ya, saran saya punya robot dua. Jadi robot yang menggunakan trend dan robot yang menggunakan pola set base. Jadi apabila market dalam kondisi set base, kita keluarin robot yang set base gitu ya. Jadi waktu market lagi jalan trend up atau trend down ya, kita keluarin robot yang set base tadi, kita ganti ke robot yang trend ya. Itu cuman kalau yang konsisten profitnya, coba aja cari di NK5, barangkali ada yang udah trading cukup lama dan konsisten. Itu dari Wisnu ya. Yang kedua pertanyaan dari Advok ya. Ini punya teman saya ini. Salam ya buat Advok ya. Jadi menurut Bapak, apakah penggunaan robot dapat menjadi alternatif strategi trading yang bagus? Kalau yang bagus itu bagus atau tidak ya. Cuman kalau trader atau mungkin orang yang baru masuk bisnis forex, atau mungkin orang yang nggak punya waktu ya, nggak punya waktu untuk melakukan trading forex ya, karena ini trading forex kan sampai dini hari, misalkan dia nggak ada waktu dan dia nggak punya kemampuan untuk setting misalkan ya. Atau yang berikutnya
si trader ini tidak mempunyai kemampuan dalam menganalisa, ya mungkin bisa menjadi alternatif strategi trading. Cuman bagus atau tidak ya monggo dicari, barangkali menemukan robot yang cukup bagus ya, yang seperti yang tadi beberapa masukan yang kita sampaikan, ya kan, performnya dilihat dulu, ya kan, historis tradingnya, polanya seperti apa, resikonya dan segala macamnya. Jadi jangan sampai membeli kucing dalam karung. Akhirnya kita asal beli aja, asal comot karena kita butuh robot, akhirnya kita nggak tahu performnya bagaimana, terus akhirnya kita cuma masukin aja dan akhirnya bukan bagus tapi malah nggak bagus ya. Itu ya dari teman saya yang ini advok. Yang ketiga, pertanyaan dari Santoso. Kalau belum memiliki robot tersebut, bagaimana caranya bisa forward test ya Pak? Belum kebayang caranya gimana. Oke. Dari Pak Santoso. Jadi Pak Santoso, jadi kalau robot itu ada yang diperjualbelikan, ada yang sistemnya sewa Pak. Ya, jadi kalau yang Bapak maksud membeli itu terus kita bayar setiap bulan, itu namanya sewa Pak. Biasanya kalau yang programnya dijual langsung, diberikan, itu kita sekali bayar, ya kan, itu namanya kita beli. Itu programnya nanti dikasih dan kita bisa masukin ke MetaTrader kita sendiri, itu kita bisa backtest. Cuman kalau yang robotnya masih dipegang orangnya, kita cuma suruh bayar servernya, nah itu biasanya namanya sewa Pak. Kalau misalkan Bapak tidak membeli, mau menyewa, ya itu tadi. Jadi Pak Santoso bisa cek dulu aja dari historisnya. Mungkin udah berapa lama nih robot jalan nih, robot X misalkan. Robot X ini sudah jalan lama, gitu, artinya hasilnya seperti apa. Stop loss dia yang paling banyak berapa, paling sedikit berapa, ya kan, profitnya dia paling banyak berapa, paling sedikit berapa, perbandingan rugi dan untungnya. Berikutnya ada dari Dea, Pak, masalah copy trade drawdown berapa yang ideal menurut Bapak? Menurut saya drawdown yang paling ideal yang paling kecil ya. Kita juga nggak mau menanggung resiko yang cukup besar ya. Jadi Dea, silakan mencari perbandingan bahwa drawdown yang paling kecil yang berapa, yang paling kecil, ya kan. Silakan nanti buka di webnya ngl5.com. Oke, berikutnya dari Catherine. Ini banyak amat sih. Dari Catherine, sebaiknya kalau milih kopi itu apakah master tradernya yang manual atau pakai robot saja, atau yang mix, atau hanya berdasarkan performer historis tradingnya saja yang dilihat? Terima kasih. Oke, Catherine ya. Jadi performa trading itu sebenarnya tidak bisa untuk patokan atau mungkin barometer kita ke depan ya, karena itu sudah terjadi, ya kan. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui pola yang mereka gunakan, atau kita bisa sebut dia mau master trader benar atau dia robot ya. Jadi itu hasil tradingnya memberikan pola yang dilakukan. Jadi produk pair apa aja kah ya, terus berapa dia setiap pengambilan take profit dan stop lossnya, ya kan. Terus apa lagi, pengambilan take profit dan stop loss, pengambilan pairnya apa aja, ya kan. Ya itu kan polanya terlihat. Jadi perbandingan antara menang dan kalahnya berapa banyak itu bisa dilihat. Jadi apakah sudah sesuai yang Bu Catherine inginkan atau tidak. Itu Bu Catherine ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, balik dengan Pak Santoso, suaranya hilang Pak. Ya maaf Pak ya, kalau misalkan ada gangguan teknis,
Tapi Bapak bisa lihat lagi nanti di channel YouTube kita di Victory Cirebon, Pak. Nanti kita akan upload juga. Bapak kalau misalkan mau dengar lagi atau mau ulang lagi. Oke, dari Margaret Anggreni, nasabah saya sedang dipush untuk ikutan Auto Sultan Commodity. Mereka menggunakan robot. Lalu saya jadi penasaran dengan robot. Saya mau tanya sama Bapak, robot rekomendasi yang menurut Bapak bagus apa ya Pak? Apalagi Bapak sounding punya 2 robot, yaitu yang sideways dan yang trend. Waduh, ini pertanyaannya bagus. Rekomendasi dari saya, ya dilihat aja di MGL 5. Ya, dilihat di MGL 5 karena saya tidak menggunakan robot. Ya, saya menggunakan konsep saya sendiri, ya kan. Jadi saya punya money management sendiri, saya punya risk to reward, dan saya punya manajemen risiko yang kebetulan saya sudah pernah coba. Mulainya saya ini tidak bisa dibikin secara otomatis, tidak bisa dibikin robot. Ya itu tadi, karena kita masih menggunakan polanya dinamis ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa robot itu tidak dinamis, jadi dia disetting berdasarkan tren atau berdasarkan tren. Jadi kalau misalkan ada tren up down atau sideways, biasanya itu namanya kombinasi. Nah, kombinasi ini sangat sulit menurut saya untuk diterapkan dalam satu robot. Pak Sur, maaf tadi pas Bapak lagi bahas pertanyaan saya soal rekaman, lagi ada gangguan audio. Apa boleh diulang soal rekaman tersebut, Pak? Ya, kita akan upload ya nanti di channel YouTube kita, yaitu Victory Cirebon. Nanti silahkan dilihat ulang, Pak, untuk Pak Sur ya. Channel YouTube-nya Victory Cirebon, Pak. Oke. Dari dia. Oh baik Pak, terima kasih. Dari Ajeng Ayu, pertanyaan Andre. Oke, dari Andre, Pak, robot DMT4 apa bisa dipakai DMT5 atau sebaliknya? Ini kayaknya tadi tidak mendengarkan dari awal ini. Jadi ada beberapa robot dari MT4 tidak bisa digunakan DMT5, atau sebaliknya bisa digunakan DMT5 tapi tidak bisa digunakan DMT4. Maksudnya ini bahasa programnya jadi ngaco biasanya. Ya, jadi saja nggak bisa lah. Pak, apa sih fungsinya MGL5 dengan copy trade? Nah, MGL5 itu ini ya, platform. MGL5 itu platform, biasanya copy trade itu yang waktu dia mempromosikan biasanya dia ke MGL5, karena ini platform nanti untuk connecting dari MetaTrader atau dari login follower dengan master. Biasanya dimunculin dulu sebelum kita memfollow, kita bisa lihat di MGL5. Nanti setelah itu kalau kita cocok dengan salah satu master yang kita inginkan, kita bisa ini follow. Lalu MGL5 itu Angelia. Oke, ini pertanyaan. Oke, dari Dimas, apa bedanya IE dan AI? Apa ya? AI apa? Artificial Intelligence. Ya, itu bahasanya AI. Kalau AI itu expert advisor ya. Itu bedanya cuma kalimatnya aja, artinya sama. Ya, itu robot trading. Jadi dia pemrograman. Jadi untuk membuat trading secara otomatis di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5. Itu bedanya. Jadi bedanya cuma IE sama AI. Oke. Pertanyaan berikutnya ternyata udah habis. Jadi pertanyaan udah habis ya. Selanjutnya adalah saya harus menyimpulkannya. Jadi kita simpulkan bahwa boleh nggak sih trading menggunakan robot dan copy trade? Ya boleh-boleh aja.
Kalau memang kita ketemu, kita ditawarkan atau kita mencari dan mendapatkan master copy trade yang apa tadi istilahnya, kalau teman-teman bilang itu namanya profit konsisten ya, silahkan gunakan.